yang menebus. Di tempat saya di Parapat ada rumah makan namanya Rumah Makan Rahmat ya. Tapi bukan itu yang ingin kita dengarkan pada malam hari ini, tetapi rahmat yang menebus. Bapak Ibu Saudara sekalian, bulan Juli tahun 2024 yang lalu, sebuah berita yang menghebohkan di mana ada sepasang lansia usia 83 dan 73. Yang 83 ini adalah opanya dan yang usia 73 ini adalah omanya. Bapak Ibu Saudara, opa dan oma ini ditemukan tidak bernyawa lagi. Setelah beberapa hari, 3 atau 4 hari, tidak keluar-keluar sehingga tetangga curiga ada apa. Nah, menurut cerita bahwa omanya ini stroke. Usia yang 73 tahun ini stroke dan dijaga oleh opanya. Jadi yang keluar membeli makanan atau ada urusan keluar adalah opanya. Nah, karena pola ini sudah dilihat oleh jemaat dan tetangga-tetangganya, ketika dilihat kok belum keluar sudah beberapa hari, tetangga curiga. Dan ketika rumah ini didekati, ternyata tercium bau yang tidak sedap, bau busuk. Bapak Ibu Saudara sekalian, dengan izin RT, beberapa tetangga meminta izin kepada RT supaya pintunya segera didobrak kalau ada terjadi apa-apa. Nah, ketakutan mereka ternyata benar bahwa setelah pintunya didobrak ternyata oma dan opa yang berusia 73 dan 83 ini sudah terbaring kaku dan berbau busuk selama kurang lebih 4 atau 5 hari. Kok bisa seperti ini Bapak Ibu? Ketika diselidiki lagi, ternyata opa-oma ini punya 3 orang anak laki-laki. Dan ketika kejadian ini, pihak keluarga dihubungi dan ditelepon, belum ada respons, belum ada tanggapan atau jawaban Bapak Ibu Saudara sekalian. Benar ada sebuah kalimat yang mengatakan, 1 orang ibu bisa menghidupi 10 orang anak, tetapi 10 orang anak belum tentu bisa menghidupi 1 ibu. Inilah keterbatasan manusia Bapak Ibu Saudara sekalian. Inilah kelemahan manusia, inilah kekurangan manusia di dalam melihat sekitarnya, di dalam memedulikan orang lain. Ini batasan yang mereka miliki. Dan 1-2 buah kisah mungkin kita temui di dalam hidup ini, bukan? Ayat 153 dikatakan, lihatlah sengsaraku dan luputkanlah aku, sebab tauratmu tidak kulupakan. Anak-anak setia yang belajar bahasa Inggris ketika di semester-semester tertentu, ketika Anda nanti baca bagi yang punya terjemahan yang lain dikatakan, see my pain and rescue me, for I do not forget your law. Ya, saya terjemahkan, lihatlah rasa sakit, selamatkanlah aku, sebab aku tidak melupakan Tauratmu. Saudara-saudara sekalian, kalau kita pergi ke rumah sakit, dokter memberikan rekam medis kepada kita, hasil dari ronsen, hasil dari MRI, ada kertas, ada grafik-grafiknya, hanya dokter yang tahu. Kan kadang begitu, apa nih dok? Angka-angkanya, ada garis-garis, hanya dokter yang tahu. Cek darah, rekam jantung dan seterusnya. Ini masih tahapan pemeriksaan Bapak Ibu Saudara. Ketika kertas, ketika hasil lab keluar, ini masih tahapan pemeriksaan lebih lanjut. Penyakit yang diderita oleh pasien belum berbicara obat ini, belum sembuh. Tetapi Bapak Ibu sekalian, pemazmur berkata, lihatlah sengsaraku
yang berarti yang pertama mengamati. Ketika pemazmur berkata, lihatlah, artinya apa? Amati. Yang kedua, mengamati dengan sesama, melihat, mengamati dengan sesama, memeriksa dan memahami. Kata yang sama juga diambil dari apa? Pelihat atau nabi. Di dalam Alkitab Perjanjian Lama, betul ya? Nabi disebut juga pelihat, ro'eh, ra'ah. Karena apa? Karena dia melihat suara Tuhan yang tidak didengar oleh orang lain, melihat kehendak Tuhan yang orang lain tidak peduli. Kali ini pemazmur meminjam satu kata yang dia memakai, lihatlah Tuhan kesengsaraan dalam hidup saya, yang orang lain tidak bisa lihat, yang dokter tidak bisa lihat, yang tetangga-tetangga saya tidak bisa lihat. Saya rasakan sakit Tuhan. Kadang kita tidak tahu sakit penyakit, kadang kita tidak tahu apa yang kita alami. Kita akan merasa sakitnya, bukan? Sakit di bagian kaki, kita tidak perlu ke dokter. Tetapi yang kita urus ya, aduh, dada saya sakit. Belum tentu jantung. Bisa kebanyakan minum air kan? Lagi makan, kebanyakan minum air, tiba-tiba sakit. Aduh, kaki saya sakit. Aduh, kepala saya. Mungkin kamu sakit kepala, mungkin lagi vertigo. Belum tentu. Tapi yang kita persoalkan rasa sakitnya itu bukan. Pemazmur berkata, lihatlah sengsaraku dan luputkanlah aku. Ada apa yang dialami oleh pemazmur ini? Doa pemazmur, permohonan pemazmur dimaksudkan supaya apa? Tolonglah aku ini Tuhan. Lihatlah seluruh hidupku ini. Lihatlah bagian-bagian yang sakit di dalam tubuhku ini, di dalam hidupku ini. Pemazmur menunjukkan sesuatu yang dia rasakan, yang ada sesuatu yang ada yang tidak beres. Lihatlah Tuhan. Tolong perhatikan Tuhan. Tolong lihat dengan sesama. Periksa saya itu. Sakit Tuhan. Tetapi ketahuilah, aku tidak melupakan Taurat. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan dihadapkan ketika kita di dalam penderitaan. Disitulah ujian yang paling sulit. Apakah kita melupakan Tuhan, melupakan firman Tuhan, atau mengingat firman Tuhan. Terkadang gampang bukan, oh yang kuatlah, yang sabar ya Bu, yang sabar ya Pak. Tetapi bagaimana rasa sakit itu berada di bagian tubuh kita, atau penderitaan yang dialami oleh orang lain kita alami. Oh ternyata tidak mudah. Itulah mengapa pemazmur berkata, lihatlah Tuhan dengan saksama, teroponglah Tuhan, amatilah dengan saksama Tuhan. Saya tidak mampu dan orang lain juga tidak mampu. Ada yang di sini cewek-cewek yang ketika di dapur potong bawang, potong cabai, teriris sedikit, apa yang dilakukan? Langsung gini, atau aduh kepotong. Apa yang kita lakukan? Kita seolah-olah ada rasa bangga, bukan ingin menunjukkan kepada orang lain, betul ya? Yang main bola SMP, SMA, kadang terkilir kaki, luka lututnya, pura-pura diangkat, celana panjang pura-pura diangkat, sampai jalan gaib. Kenapa? Supaya dilihat oleh orang lain, supaya ditunjukkan, ini loh rasa sakit yang saya alami, ini loh rasa sakit ketika saya di dapur memotong cabai. Jauh di dalam lubuk hati kita jujur atau tidak, kita ingin orang lain melihat rasa sakit yang kita alami, saudara sekalian. Ini juga yang pemazmur tunjukkan. Lihatlah Tuhan, perhatikanlah Tuhan, cobalah tengok apa yang saya alami, penderitaan yang apa yang saya alami. Periksalah dulu Tuhan apa yang sedang saya lalui. Luputkanlah sebab Tauratmu tidak kulupakan. Kata luputkanlah itu seolah berarti apa? Mengeluarkan
Keluarkanlah penyakit yang di tubuhku ini Tuhan, sudah hingga berbulan-bulan, bertahun-tahun, atau tadi pagi Tuhan tiba-tiba saya gak bisa bergerak. Sakit bukan? Allah bukanlah Allah yang melihat, tetapi menutup matanya terhadap kita. Ini akan saya jelaskan nanti. Seolah tidak ada yang terjadi, Dia melihat tetapi cuek. Oh, bukan seperti itu Allah kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia memandang penderitaan kita, tetapi Dia apa? Ini bukan seperti sembunyi dan mencari. Istilah di beberapa daerah saya tidak tahu, hide and seek, itu kata Donald Trump. Permainan sembunyi mencari, tahu ya semua ya. Ini ada tiang, biasanya di kampung saya mesti ada tiangnya. Nggak sah kalau nggak ada tiang. 1, 2, 3, belum sampai 20 ya sudah kabur. Sampai ada yang kabur ke kuburan, saudara. Siapa yang mau mencari ke kuburan? Ada yang sembunyi di balik semak. Ada teman saya yang usil, saking usilnya tidur. Ini papa mamanya, dia tidur. Siapa yang mau cari ke rumah orang? Allah bukan seperti itu. Dia melihat kita, tetapi Dia menutup matanya. Orang lain yang Dia lihat, Dia cuek, Dia apa? Bukan, saudara. Lihatlah Tuhan, bukan Allah yang kita percaya adalah bukan Allah yang cuek. Saking cueknya tidak peduli. Kita sudah tahu orang sakit, biarin, biar tahu rasa, supaya terasa dulu. Biarin. Melihat sesuatu yang perlu ditolong, tahu sebenarnya dia membutuhkan pertolongan, tidak digubris. Didengar sebenarnya ada persoalan, tidak didoakan. Allah tidaklah seperti ini. Seperti itu Bapak Ibu Saudara. Dan ini adalah doa dari pemazmur meminta pertolongan, kekuatan di tengah-tengah penderitaan. Kata yang dipakai, kata sengsara, sebenarnya juga berarti apa? Depresi. Apalagi Bapak Ibu Saudara sekalian, bisa kesengsaraan, bisa penderitaan. Lihatlah depresi yang saya alami, Tuhan. Lihatlah penderitaan yang sementara saya hadapi, Tuhan. Pemazmur tidak mengalamatkan doanya supaya orang lain yang meninggal. Betul ya? Kita ke dokter bukan supaya Bapak RT yang menindak penyakit kita, bukan. Dok, permisi dok, di mana ruang dokter? Oh, di sana. Tolong Pak RT periksa saya. Itu bukan, Bapak Ibu Saudara. Pemazmur mengalamatkan doanya kepada Tuhan. Lihatlah kepada siapa kita mengadu, Bapak Ibu Saudara. Ada batasan yang manusia bisa lakukan, ada batasan yang dokter bisa lakukan. Hanya karena kita beli obat, hanya karena apotek lengkap, hanya karena kita rutin check up, sudah pasti penyakitnya sembuh? Belum tentu. Dan ini adalah batasan yang bisa dilakukan oleh manusia. Apa yang perlu Tuhan tolong dalam hidup kita? Situasi apa? Penyakit apa? Kesengsaraan apa? Penderitaan apa? Kita yang paling tahu, Bapak Ibu Saudara. Tetapi saya perlu beritahu, minta Allah untuk melihat, minta Allah untuk mengamati, minta Allah untuk apa? Menyelesaikan, untuk peduli, untuk melawat kita, melihat seperti apa kondisi kita hari ini, kesengsaraan apa rasa sakit apa sih yang kita hadapi. Pusing katanya, tingkat kepusingan kita ini pusing karena apa? Karena uang, karena pekerjaan, karena keluarga, karena tugas-tugas, karena pelayanan, karena 1-2 orang, karena situasi. Minta Tuhan untuk melihat. Minta tolong dibaca ayat 154. Perjuangkanlah perkaraku dan tebuslah aku. Hidupkanlah aku sesuai dengan janji. Fight for me and defend me. Ya, ini terjemahan bahasa Jerman. Bahasa Inggris yang dikatakan, perjuangkanlah dan belalah aku, bangkitkanlah aku dengan sesuai dengan perkataanmu. Itu kalau
selamanya kita kuat, bukan? Tidak selamanya kita kuat. Perjuangkanlah perkara Tuhan dan tebuslah. Kata tebus ini di dalam bahasa yang lain dikatakan, belalah perkaraku, belalah aku Tuhan. Ayat ini sedang memberitahu kita bahwa kita perlu orang lain. Kita perlu seseorang yang di luar diri kita untuk memahami kita. Kita butuh kekuatan, keterlibatan orang lain, bahkan keterlibatan Tuhan di dalam hidup kita. Pemazmur berkata, turun tangan Tuhan atas hidup saya. Perjuangkanlah perkara, fight for me. Kalau ada sebuah pertandingan yang tandingan bukan satu RT, Bapak Ibu Saudara, misalkan sepak bola, walaupun ada cadangan, kan yang main kan terbatas. Tetapi mereka lah yang berjuang untuk memenangkan RT 1, RT 2, klub apa, bahkan pertandingan Indonesia melawan negara yang lain. Mereka yang tampil, mereka yang memperjuangkan. Belalah, tolong pasang badan terhadap saya. Oh ini luar biasa sekali Bapak Ibu Saudara. Istilah hukum yang di pengadilan dipakai untuk membela itu ada yang istilah dipakai adalah advokat atau pengacara. Saudara tahu, kalau ada sebuah katakanlah konteks pengadilan, terdakwa itu harus ada advokat yang membela. Dia tidak bisa membela dirinya sendiri, bukan? Kalaupun dia tidak bisa membayar, nanti akan diminta pembela. Untuk apa? Untuk memperoleh hak-haknya. Pemazmur sedang berkata, belalah saya Tuhan. Saya tidak bisa menangani persoalan saya ini. Belalah saya Tuhan, tolonglah saya. Anda bisa bayangkan, pemazmur ini butuh pribadi yang membela, yang melindungi, supaya apa? Ada orang yang di pihaknya yang mampu menolongnya. Bapak Ibu sekalian, hidupkanlah aku sesuai dengan janji. Ini kata hidupkanlah yang muncul kali yang pertama. Pemazmur menegur keras secara tidak langsung orang-orang yang berkata, aku bisa sendiri kok. Tanpa Tuhan saya mampu. Tanpa dibela Tuhan saya mampu. Tanpa ditolong Tuhan saya mampu. Saya bisa bangkit kok. Benarkah demikian? Tanpa kehadirannya Dia saya mampu. Saya bisa urus diri saya sendiri. Tetapi pemazmur berkata, saya akan hancur kalau sendiri. Saya tidak bisa menghidupkan diri saya sendiri, menyemangati diri saya sendiri. Pulihkanlah kembali keadaan ini Tuhan, sesuai dengan apa yang Tuhan tunjukkan. Inilah yang disampaikan oleh pemazmur, ayat 155. Kita tahu. Keselamatan menjauh dari orang-orang fasik, sebab ketetapan-ketetapan tidaklah mereka cari. Pemazmur membandingkan, tidak mungkin kan kalau orang fasik mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Orang fasik ini adalah orang yang tidak peduli tentang Tuhan, tidak peduli apa-apa tentang kebenaran. Apa ibadah, apa itu kebenaran firman. Sudahlah, hari Minggu aja lah benar. Ya. Nanti sampai di parkiran kita pikir yang lain lagi. Sudahlah, kita berhenti bertengkar ya. Kalau sudah mendekati 100 meter dari gedung gereja, kita tolong jaga ini. Nanti kalau sudah pulang ke rumah, kita ribut lagi, bertengkar lagi. Bagaimana mungkin Tuhan mendengar mereka yang tidak mencari ketetapan-ketetapan Tuhan? Jauh pertolongan, jauh keselamatan dari orang-orang fasik. Dengan kata lain, hanya kepada orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan, memedulikan firman Tuhan. Ayat 156 saya baca, rahmat-Mu berlimpah ya Tuhan, hidupkanlah aku sesuai dengan hukum-hukum-Mu. Rahmat-Mu besar Tuhan, berlimpah dalam hidup. Satu yang melekat di dalam diri pemazmur, yaitu apa Bapak Ibu sekalian? Ia percaya bahwa Allah yang dia percaya Allah yang berlimpah, belas kasihan yang berlimpah,
Itulah sebabnya saya dan Bapak Ibu Saudara sangat berpotensi, sangat mungkin untuk apa? Diberikan semangat yang baru lagi. Ketika kita jatuh, ketika kita di dalam kelemahan, ketika di dalam kesengsaraan, hidupkanlah Tuhan. Orang yang kuat bukan karena dia tidak pernah jatuh, Bapak Ibu Saudara. Orang yang hebat bukan ketika dia tidak pernah mengalami kelemahan. Orang yang sukses bukan ketika dia tidak pernah mengalami kerugian. Tetapi orang yang kuat adalah orang yang sekalipun dia jatuh, dia terus bangkit. Dia tidak menikmati kejatuhannya, tetapi kalaupun dia jatuh, kalaupun dia lemah, dia berusaha untuk bangkit. Bapak Ibu sekalian, yang lemah dikuatkan, yang sudah patah disambung lagi, yang kering semangatnya dihidupkan lagi. Ini ungkapan atau kalimat, hidupkanlah aku sesuai dengan janji-Mu, kata hidupkan yang kedua. Mengapa? Uang berlimpah kasih setia Tuhan, uang banyak. Mengapa merasa bahwa Tuhan, di manakah Engkau? Tuhan, di manakah pertolongan-Mu? Itulah sebabnya kita perlu membaca firman Tuhan. Itulah sebabnya kita perlu merenungkan firman Tuhan. Berlimpah kasih setia, rahmat-Mu berlimpah. Ya Tuhan. Ada yang merasa di sini sudah kering? Ada yang merasa di sini bangun pagi sama aja? Ada yang merasa di sini makan pun tidak bisa dinikmati? Bersyukur Tuhan, terima kasih saya mau makan, amin. Gak salah juga. Ya, itu 2 kilat namanya. Ya, kilat saja sekarang 1 hari saudara. Ya, bersyukurlah karena kebaikan Tuhan. Walaupun bahasa Inggris kan begitu. Walaupun doanya bahasa Inggris kan ya, bersyukur untuk makan minuman, puji, berikan pujian kepada Tuhan. Ada yang berkata berlimpah kasih setia Tuhan, banyak sekali, berlipat ganda, baik secara kuantitas maupun secara kuantitas. Minta tolong dibaca ayat 197 sampai 194. Pengejar dan lawanku banyak, tetapi aku tidak menyimpang dari peringatan-peringatan-Mu. Melihat pengkhianat-pengkhianat, aku merasa jemu, karena mereka tidak berpegang pada janji-Mu. Pemazmur diserbu oleh banyak bus, namun bukan berarti ia lantas menyimpang, bukan. Berapa kali Daud dikejar, tetapi dia tidak menyimpang. Saya tahu bahwa ketika kondisi kita tidak sedang baik-baik saja, kita tersudutkan. Saya tahu ada tawaran-tawaran di pikiran kita. Ada tawaran-tawaran orang yang udahlah, coba jalan pintas. Coba cara ini lah, phone a friend, ya 50-50, ini wants to be a millionaire. Telepon teman, ya. Kadang nggak punya seperti itu, sudah. Tetapi yang dikatakan di sini, pengejar dan lawanku banyak, tetapi aku tidak menyimpang dari peringatan-peringatan. Kenapa? Karena ketika banyak persoalan, banyak pengejar, banyak orang yang membenci kita, banyak orang yang menaruh rasa dendam kepada seseorang, terkadang menyimpang dan sangat berpotensi untuk menyimpang. Ada kamu aja yang bisa, saya pun bisa. Karena saya pendeta aja, oh kalau nggak saya pendeta, oh wajar juga, kan gitu ya. Ya dulu ada cerita, ada orang yang kurang waras begitu saudara, menghajar pendeta, dipukul. Pengerja ini, mana orangnya? Mau dikejar. Nanti saya mau tanam di belakang gereja ini. Gitu saudara, ini tanam, bukan nanam jagung, nanam ubi jagung, bukan. Udah nggak apa-apa, udah. Bukankah kita juga begitu saudara? Kalau nyawa kita terancam, kalau kita sedang panik, saya coba nggak ya cara ini? Saya coba nggak ya? Aku tidak menyimpang dari peringatan-peringatan. Melihat pengkhianat-pengkhianat, aku merasa jemu karena mereka tidak berpegang pada janji. Aduh, kok begitu ya mereka? Kok sampai begitu sih mereka? Kan anak Tuhan, kan ke gereja hari Minggu. Kok begitu sih mereka? Kok orang lain kasar, dia pun
pengkhianat-pengkhianat. Cara kita melihat orang berdosa yang tidak peduli Tuhan, tidak peduli kebenaran, harusnya seperti pemazmur ini. Saya tidak seperti mereka. Saya tidak melakukan apa yang orang lain lakukan. Jemu aku melihatnya Tuhan. Artinya apa? Dia tidak mau memilih jalan. Dia tidak mau berbuat hal-hal yang mendukakan hati Tuhan, hal-hal yang bertolak belakang yang dilakukan oleh orang-orang lain. Jemu saya Tuhan. Truk sembako terbalik di jalan raya dalam hitungan menit. Banyak orang yang berkerumun, bukan? Sampai di jalan, dihabiskan truk minyak jatuh di jalan orang lain, bawa jerigen, bawa sampai satu kali truk minyak bakar BBM, untungnya bukan di Indonesia, di luar negeri, Bapak Ibu Saudara, dan terekam live sampai meledak, banyak yang terbakar. Bukankah banyak kali kita digerakkan oleh sekitar karena orang lain melakukan ini, oh saya juga melakukan. Karena banyak orang yang melakukan jalan ini, oh saya juga ikutan. Masa saya tidak ikutan? Untung kan ini jalan yang paling cepat. Pemazmur jemu melihat ini. Saya tidak mau melakukan. Saya akan terus berpegang kepada Tuhan, menanti pertolongan Tuhan, menanti jawaban Tuhan. Ayat 159. Lihatlah betapa aku mencintai kita mulia Tuhan. Hidupkanlah aku sesuai dengan kasih setiamu. Ini yang ketiga. Pemazmur adalah orang yang memiliki level penghargaan terhadap firman Tuhan, kecintaan terhadap firman Tuhan yang serius, bukan main-main. Bukan ketika disuruh baca kitab, bukan ketika diingatkan, tetapi dia sendiri menikmati perjumpaan dengan firman Tuhan. Oh Tuhan, ternyata firman-Mu berkata luar biasa, menentukan, menguatkan. Bukan karena orang lain, oh lihatlah firman Tuhan, oh rasakanlah kebaikan Tuhan, tetapi dia sendiri merasakan. Ayat terakhir, kalau dibaca Pak, ayat terakhir ini yang paling kita sukai. Dasar firman Tuhan, dasar firman-Mu adalah kebenaran, dan segala hukum-hukum-Mu yang adil adalah untuk selama-lamanya. Tidak akan Anda temui kejahatan, tidak akan Bapak, Ibu, dan saya temui tipuan di dalam perkataan Tuhan. Semua adalah kebenaran. Percaya saya. 1-2 firman Tuhan, bagian firman Tuhan yang kita pegang, itu adalah kebenaran. Sesulit apapun ucapan Tuhan, itu adalah yang terbaik bagi kita. Ucapan manis orang lain belum tentu manis di dalam Bapak Ibu Saudara. Tetapi mau dulu mau sekarang, mau ke 1-2 orang, mau ke beberapa orang, mau ke banyak orang, firman Tuhan tetap sama. Yesus Kristus yang kita sembah, yang sudah mati dan bangkit bagi kita, adalah Yesus yang sama, yang menolong orang lain, yang menyelamatkan orang lain, yang memulihkan orang lain, yang mendengarkan doa-doa seruan kita, adalah Yesus yang sama, yang nanti kalau kita berseru. Amin Bapak Ibu Saudara. Bukan Yesus yang berbeda Bapak Ibu sekalian. Kata hidupkanlah sampai 3 kali. Hidupkanlah aku. Dikatakan di sini, hidupkanlah aku sesuai dengan janji-Mu. Hidupkanlah aku sesuai dengan hukum-hukum-Mu. Hidupkanlah aku sesuai dengan kasih setia-Mu. Ini adalah ungkapan betapa pemazmur ingin dia hidup, ingin dia bangkit dari kelemahan. Jangan pernah dilukai, jangan pernah berlama-lama kalau kita dalam kondisi lemah, kondisi jatuh. Bapak Ibu Saudara sekalian, terkadang anak-anak ketika bapaknya belum kelihatan, dia menangis sejadi-jadinya. Setengah jam lagi bapaknya datang, nangis supaya apa? Dilihat. Dia senang diperhatikan. Bapak Ibu Saudara sekalian, adakah di antara kita yang sudah hilang kendali, rasanya gelap, rasanya buntu, tidak ada jalan keluar lagi? Hidupkanlah aku sesuai dengan kasih setia-Mu, janji-Mu. Marilah kita berkata kepada
Tuhan tolonglah saya. Tuhan tolonglah saya menghadapi kesengsaraan ini. Minta Tuhan untuk memeriksa. Bila hati kita sudah diperiksa, minta Tuhan memeriksa pikiran kita. Tuhan, saya serahkan pikiran saya. Saya cepat kalut. Saya cepat darah tinggi kalau melihat keadaan, langsung omongannya keluar macam-macam, saudara. Seperti peluru yang mengeluarkan peluru 20 dalam sepersekian detik. Langsung pusing. Apa yang Tuhan ingin bela di dalam hidup kita? Apa yang Tuhan ingin tolong di dalam hidup kita? Kita sebutkan, saudara. Karena pemazmur juga menyebutkan, kalaupun kita kesulitan, kita menuju bagian mana yang sulit. Tuhan, saya sulit di bagian ini, Tuhan. Saya sulit di dalam ekonomi ini, Tuhan. Saya sulit di bagian ini, Tuhan. Saya sulit dengan orang lain, Tuhan. Saya sulit di dalam situasi ini, Tuhan. Tolong saya. Lihatlah saya. Belalah saya. Tuhan ingin kita bangkit lagi. Saat kita jatuh, bangkit lagi. Saat kita patah, disambung lagi, diikat lagi, dijalin lagi. Bapak Ibu Saudara, kita terbatas, manusia terbatas, tetapi Tuhan mampu melihat sesuatu yang tidak terlihat bagi orang lain, sesuatu yang diabaikan oleh orang lain. Allah peduli, Allah tahu, Allah siap, asalkan kita mau datang kepada Dia. Amin, Bapak Ibu sekalian. Rahmat yang menebus. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita nyanyikan sebuah pujian kepada Tuhan. Jika aku berada dalam kesesatan, Engkau mempertahankan hidup, dan tangan kamu menyelamatkan. Yesus akan menyelesaikan bagi. Biar ini menjadi kerinduan hati kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya tidak tahu apa yang sedang kita alami, tetapi Tuhan tahu, Tuhan melihat. Bukan saja melihat